Ya, terkait kasus kiropraktik ini dari pihak kepolisian sendiri, yaitu di Reskrimum Kombes Krisnamurti ini menyatakan bahwa sebenarnya ada 2 perkara dalam kasus ini, Sinta ya. Yang pertama adalah ini terkait dengan praktik kedokteran yang tidak ada izin dan juga mengenai malapraktiknya seperti itu. Tapi kalau ternyata nanti malapraktiknya tidak terbukti, pihak kepolisian sendiri akan mencari entry point lain untuk mengungkap kasus ini, bisa dengan memeriksa karyawan ataupun dokter-dokter yang ada di sana. Betul sekali, memang chiropraktik ini dipilih karena dinilai pengobatan alternatif ya Taufik ya. Misalnya chiropraktik ini diketahui pengobatannya tidak menggunakan obat-obatan dan juga tidak menggunakan operasi. Jadi sebagian orang memilih chiropraktik ini agar praktis begitu Fik. Tapi kemudian tidak menilai atau tidak mengetahui bahwa ini sebetulnya sudah dapat izin atau belum di Indonesia ya Fik ya. Jadi harus lebih kritis lagi terhadap kliniknya seperti itu ya Sinta ya. Betul sekali. Ya, walaupun tarifnya puluhan juta, terapi kiropraktik ini banyak diminati. Ya, terapi ini diklaim efektif mengatasi gangguan pada tulang belakang tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan. Memanipulasi tulang dengan bantuan tangan, tanpa operasi dan juga obat-obatan. Inilah metode yang diterapkan dalam chiropraktik, terapi alternatif untuk mengatasi gangguan tulang belakang dan sistem kompleks di dalamnya, seperti otot, sendi, tendon, dan saraf. Terapis atau yang disebut chiropractor akan memperbaiki posisi tulang yang mengalami pergeseran atau subluksasi, yakni dengan menekan, mendorong, dan memutar tubuh pasien sesuai dengan titik-titik saraf tertentu. Tindakan ini untuk menghilangkan rasa nyeri di bagian leher, punggung, dan sakit kepala hebat yang kerap dialami pasien kiropraktik. Pastinya mungkin akan merasa awal-awal tidak kurang nyaman gitu ya, misalnya kurang tidurnya atau misalnya aktivitas biasa, karena kan sesuatu yang dibenerin yang tadinya nggak bener harus pada posisinya itu kan pasti ada progres pergerakan yang memang kita akan kurang nyaman. Tapi selebihnya kalau misalnya kita lebih rajin akan jadi sebenarnya lebih enak gitu untuk well-being kita udah lebih bagus. Diklaim efektif, terapi chiropraktik banyak diminati, sekalipun tarifnya mencapai puluhan juta rupiah. Jadi sakitnya hilang, lalu sekarang ini lebih banyak udah tinggal maintenance aja gitu ya. Karena saya percaya bahwa chiropractic is a lifelong treatment, dalam artian bagaimana menjaga tubuh kita tetap baik, performanya tetap baik sampai sekarang. Sebelum memutuskan menjalani terapi ini, calon pasien wajib meneliti latar belakang klinik chiropractor dan mekanisme penyembuhan yang harus dijalani. Baru kemudian wajib mengikuti rangkaian pemeriksaan awal, mulai dari wawancara riwayat kesehatan hingga tes ortopedi. Jika syarat ini belum terpenuhi, chiropractor tidak boleh melakukan tindakan koreksi tulang. So, in order to perform chiropractic treatment, first you have to do an assessment of the patient. So, when a person comes to see us when they have a problem, we don't start straight away doing chiropractic care. First, we have to assess their condition. We have to do a full examination of the patient. We have to do neurological testing. We have to send them out often for X-rays or MRI. And only after we've gotten all the information together and we've come to a diagnosis, then we can go ahead and proceed with performing the chiropractic adjustment, which is chiropractic care. So it's a very thorough process before we even start doing anything with the patient. Chiropraktik tidak termasuk dalam ilmu kedokteran ataupun metode pengobatan modern. Selama ini, praktik chiropraktik di Indonesia berjalan dengan izin dari Dinas Kesehatan sebagai pengobatan tradisional. Untuk legalitasnya, ada sertifikat bagi para praktisi dari Perhimpunan Chiropraksi Indonesia. Melihatnya satu gampang, dilihat di pantinya, di panti pengobatan tradisionalnya mereka terdaftar atau tidak di dinkesnya masing-masing, ya kan? Di setiap klinik pasti hanya terpampang license, itu satu. Yang nomor 2, praktisinya terdaftar di Percirindo atau tidak, Perhimpunan Chiropraksi atau tidak. Upaya mendaftarkan chiropraktik menjadi bagian dari Ikatan Dokter Indonesia pada 2006 dan 2007 lalu ditolak. Pasalnya, belum pernah ada hasil, data, dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti penyembuhan dengan metode ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.